Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus. Amin. Saat kami memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau sungguh hadir dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dari hari lepas hari kami lewati, sehingga pada detik ini, Tuhan yang selalu memelihara kami, Tuhan yang selalu melindungi kami. Bahkan keluarga kami yang jauh dimanapun berada, kami percaya Tuhan juga hadir menyertai mereka. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat ibadah kami. Kiranya kuasa Tuhan saja yang boleh hadir menguasai hati dan pikiran kami. Dan terlebih ruangan ini, kami mengundang Roh Tuhan berkuasa sebebas-bebasnya di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan. Dalam keadaan sedih, Tuhan yang menghibur. Dalam keadaan putus asa, Tuhan memberikan semangat kekuatan yang baru. Dan juga berdoa yang mungkin ada jemaat yang tidak sempat hadir, dan ada halangan, biar Tuhan juga menyertai mereka. Biarlah di minggu berikutnya mereka boleh hadir ke tempat ini. Dan kami yang sudah hadir di tempat ini, biar Tuhan memulihkan hidup kami, supaya hari lepas hari hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu.
Biar Tuhan yang mengurapi kami, bahkan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersuara hadirannya dengan bersama aku kebayang musik terus akan musik dan harinya semua harus dipuji dengan hati akan pujian satu hati satu hati satu hati harus raya Tuhan selamanya satu hati satu hati satu hati anugerahnya Tuhan selamanya. Kita naikkan lagi siapa masuk gerbangnya dengan hidup pujian sesukai hadirannya nyanyi bersama aku kebayang puji dan nama Allah musik dan tarian semua makhluk dipuji dengan hati akan pujian satu hati satu hati satu hati satu hati anugerahnya Tuhan selamanya satu hati satu hati satu hati satu hati anugerahnya Tuhan selamanya anugerahnya kekal anugerahnya kekal selamanya anugerahnya kekal anugerahnya kekal selamanya beri kemuliaan kasih Tuhan. Oke, kita masih naikkan pujian. Hari ini adalah harinya Tuhan. Semua hari adalah harinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi semua hari itu hari baik. Mari kita angkat pujian hari ini, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini hari kita bersukaria. Hari ini
semua hari-harinya, semua hari-harinya Tuhan, semua hari-harinya, dari apa Tuhan? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus, dan keselamatan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Nya, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, hidup sebagai Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, hidup yang kekal. Silakan duduk. Yang mengasihi kuasa-Mu memulihkan hati yang baru, hati yang baru Kau beri.
terima kasih untuk siang hari ini, di mana ada kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, memenuhi panggilan Tuhan. Kami tidak bisa seorang diri atau hanya satu keluarga, tapi kami dipanggil dalam keluarga, dalam komunitas, seperti siang hari ini. Kami meyakini Tuhan ada di tengah-tengah kami, memperhatikan kami dan memberkati setiap kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tolong setiap kami, biarlah kami memiliki pemahaman yang semakin bertambah-tambah karena Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan dan hidup di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karenanya, berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, kita akan melihat firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-32. Ini ada di berita mimbar kita minggu lalu ya. Kejadian 32 ayat 22 hingga ayat 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga 32. Nanti akan berkolerasi di pasal 28 dan pasalnya yang ke-35 dari kitab Kejadian. Apabila sudah menemukan ayat ini, kita akan membaca bergantian. Kejadian pasal 32 ayat 22 hingga 32. Saya akan memulai dengan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Silakan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Sehingga sendi mangkal paha itu tercocok. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapa namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Katakanlah juga tetapi sahutnya, engkau menanyakan namaku. Lalu diberkatinya Yakub. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit. Dia hendak melewati dunia, dan Yakub pincang mengangkat pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sidang jemaat, kita baru saja membaca bagaimana Yakub lagi sedang bergumul yang luar biasa. Ya, pergumulannya itu antara hidup dan mati, di mana dia meninggalkan Laban, mertuanya, dan di mana selama itu dia ada di sana
hidup bersama, bekerja bersama, tapi memang sudah waktunya bagi Yakub untuk meninggalkan Laban. Dan saat meninggalkan Laban itu, dia bersembunyi, bukan bersembunyi, sembunyi-sembunyi maksudnya. Merahasiakan sedemikian rupa supaya tidak diketahui oleh Laban. Selesai masalah itu, ada masalah baru. Dia harus berhadapan dengan si Esau yang adalah abangnya. Sejarah masa lalunya bagaimana hubungan mereka berdua tidak baik-baik saja. Ada rasa kebencian, akar kepahitan, kemarahan yang berkecambuk di dalam diri Esau. Dan itu tergambar secara baik dalam ingatan Yakub, sehingga bagi Yakub tidak mungkin dia diterima, disambut, atau berinteraksi secara baik-baik. Yang ada dalam pikirannya, yang ada dalam benaknya, bagaimana Esau melampiaskan rasa sakit hatinya, rasa dendamnya. Maka dia membuat strategi, itu kisahnya ya. Dia membuat strategi bagaimana dia bisa selamat. Yang pertama dia mengutus orang-orang bahwa keberadaannya ya baik-baik saja, dia mengutus orang ini supaya ketemu Esau. Itu strateginya. Tapi strategi yang lain, dia memindahkan anaknya dan istrinya lebih dulu. Setelah itu baru barang-barangnya. Ini yang barusan kita baca. Dan dia bergumul di situ. Siapa sebenarnya sosok yang bergumul, yang bergulat dengan Yakub ini? Ini adalah malaikat. Kalau ditelisik lebih jauh, sebenarnya Allah yang hadir dalam rupa manusia. Zaman dahulu itu hal yang biasa. Nah, bagaimana Yakub bergumul sedemikian rupa di dalam kehidupannya? Nah, bukankah juga apa yang dialami oleh Yakub ini itu juga terjadi dalam kehidupan kita, dalam setiap situasi kondisi yang kadang tidak diduga itu terjadi. Ya, makanya hari ini saya memberi tema bergumul dengan Tuhan di Betel. Ini pengalaman rohani. Kalau Yakub mengalami pengalaman rohani yang sedemikian rupa, kita juga mengalami hal yang sedemikian rupa di dalam kehidupan ini hingga hari ini. Dan mungkin saja seterusnya, karena selama orang masih hidup, selama itu juga diperhadapkan dengan berbagai macam situasi atau kondisi. Dan kalau Bapak, Ibu, dan saya mengalami kondisi-kondisi katakanlah pergumulan atau keadaan yang tidak baik-baik saja, sebenarnya itu mau menaikkan kelas kita. Ya, mau membawa kita ke arah ke ranah yang lebih baik lagi. Terutama di dalam pengenalan takut akan Tuhan. Amin. Tapi tantangan, kesulitan, persoalan jangan ditantang gitu ya. Ayo masalah, ayo persoalan, ayo sakit penyakit apapun datang menghampiri saya. Ya, tidak begitu Bapak Ibu. Nggak ditantang, tidak diminta, dia datang sendiri. Tapi yang harus kita ingat di sini, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Karenanya pada bagian yang pertama, bergumul dengan Tuhan di Betel. Yang pertama itu kalau kita melihat di Kejadian pasalnya yang ke-28 itu. Nanti boleh dibaca di rumah. Dan hari ini saya muat di berita mimbar. Boleh juga dibaca setelah ini. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat 18. Ternyata Betel itu adalah tempat Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Saat Yakub diminta oleh ayahnya, Ishak, pergi ke keluarga dari istrinya Ishak
ya ke Laban begitu ya. Karena Ishak tidak mau Yakub ini menikah dengan orang yang ada di Kanaan. Jadi Yakub diminta untuk pergi ke wilayah lain, keluar dari Kanaan, ya, tepatnya di keluarga Laban. Nah, pada saat Yakub mau berangkat, saat itu jugalah Ishak ayahnya mendoakan dia, memberkati dia, ya, bahwa Allah yang dipercayai Ishak itu juga Allah yang akan menyertai Yakub di dalam perjalanannya. Dan tempat yang dituju itu bagi Yakub itu asing. Nah, perjalanan yang cukup jauh. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu karena udah malam, Yakub tuh tidur. Sebelum tidur dia ambil batu sebagai alasnya. Nah, disitulah di dalam mimpinya Tuhan menyatakan dirinya bahwa Yakub tidak seorang diri. Tuhan mengulang janjinya kepada Yakub, kalau baca di Kejadian pasal 28 itu, bahwa dikatakan dia akan menjadi bangsa yang besar. Bahwa dikatakan keluarganya, keturunannya yang akan menjadi bangsa itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yakub menurut Tuhan, karena pernyataan Tuhan sendiri, akan diberkati, akan disertai, akan dilindungi. Tuhan sekali lagi menyatakan di Betel ini bahwa Tuhan ada untuk Yakub. Jadi Yakub diberikan kepastian bahwa dia tidak seorang diri. Ada Tuhan yang beserta dengan dirinya. Maka setelah itu Yakub tersadar, lalu dia berkata kepada Tuhan di dalam dialog pribadinya, kalau apa yang dikatakan Tuhan di dalam mimpi itu menjadi kenyataan dalam hidupnya, maka dia akan menjadikan Allah yang menyatakan dirinya itu sebagai Tuhannya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saya kurang tahu kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dalam momen-momen apa Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan, atau tepatnya dijumpai Tuhan? Dalam situasi kondisi apa? Saya kurang tahu Bapak Ibu. Saya ingat kalau untuk peristiwa saya, waktu SMA kelas 1, keluarga kami itu Bapak Ibu, keluarga yang susah. Zaman dulu petani itu bukan petani yang seperti sekarang, petani modern, petani yang punya pengetahuan. Zaman saya kecil, zaman saya remaja, petani itu identik dengan kemiskinan. Sekalipun tanah ada, tapi tidak tahu cara mengolahnya. Ya, seperti apa. Jadi, keadaan keluarga kami biasa-biasa saja. Lalu bukan itu saja, kami sering sakit Bapak Ibu. Sering sakit. Jadi bergantian keluarga kami itu sakit. Diobati. Bukan di medis pengobatannya. Ya, kalau udah sakit. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Saya belajar untuk berserah kepada Tuhan setelah percaya itu. Benar gak sih? Tuhan itu ada. Bahkan dalam benak saya, agama Kristen itu dibawa oleh orang luar. Oleh orang Belanda. Jangan-jangan nanti semua ilmu-ilmu yang ada itu dibuang, ditinggalkan, maka orang luar gampang menjajah orang Dayak. Karena kebetulan saya orang Dayak. Itu pikiran saya Bapak Ibu. Ya. Tapi sering dengan waktu,
Tuhan memang menyatakan dirinya. Saya berkata, memang dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Saya menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Saya dibaptis. Sejak itu, saya melihat perjalanan hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Diantar sedemikian rupa. Dan saya berani berkata bahwa Yesus Kristus itu, dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Nah, kalau dia sudah kita jadikan Tuhan sesungguhnya dalam kehidupan kita, menjadikan dia sebagai juru selamat kita, maka apapun, dalam situasi apapun, dalam keadaan yang bagaimanapun, tidak akan pernah membuat kita, Bapak, Ibu, dan saya ada dalam keresahan dan ketakutan. Tidak akan membuat Bapak, Ibu, dan saya mengalami kekecewaan dalam hidup ini. Kegelisahan dalam hidup ini. Karena kita tahu bahwa dia ada untuk kita. Amin. Kalau kita bersandar kepada orang, orang juga bersandar sama Tuhan. Saya ulang ya. Kalau kita bersandar kepada orang, orang juga bersandar kepada Tuhan. Kalau kita berharap sama orang, orang juga berharap sama Tuhan. Kenapa kita tidak langsung kepada Tuhan, bersandar dan berharap kepadanya? Amin. Dengan berbagai macam cara, saya ulang tadi, Tuhan menyatakan diri bahwa dia ada untuk kita. Kalau dia ada untuk Yakub, dia ada untuk kita juga. Kalau janjinya ada untuk Yakub, janjinya itu juga berlaku untuk kita sekalian. Amin. Bahwa dia akan menyertai, dia tidak akan meninggalkan kita, dia akan membuat generasi kita adalah generasi yang unggul, generasi yang jadi berkat. Hanya satu-satunya bangsa di dunia itu yang berpikir tentang generasi, itu adalah bangsa Israel. Maka dimanapun mereka ada, mereka kuat. Dimanapun mereka hadir, mereka jadi berkat. Makanya mereka juga dimusuhi, dibenci, tidak disukai oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi itulah Tuhan mau pakai bangsa itu dengan caranya. Ya, saya bukan pendukung bangsa Israel yang menghabisi daerah sekitarnya, bukan itu. Tapi kita mau melihat bahwa bangsa itu sampai hari ini tetap merupakan bangsa pilihan Tuhan. Suka tidak suka, mau tidak mau. Kalau udah berbicara seperti ini, sulit rasanya kita. Seolah-olah kita orang yang paling membenarkan tindakan bangsa Israel sekarang ini dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Kita tidak tahu dengan pasti situasi kondisinya. Yang tahu adalah bangsa Israel itu sendiri. Amin. Yang tahu adalah orang-orang yang ada di sana. Berita yang masuk ke sini kadang-kadang berita yang berlebihan terkadang. Yang nggak berimbang. Tapi apapun, saya mau ngajak kepada kita sekalian bahwa Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel itu adalah Tuhan yang kita sembah juga. Amin. Yaitu Yesus Kristus. Janjinya ya dan amin kepada Yakub, janji itu juga berlaku untuk kita sekalian. Jadi kalau bicara bergumul dengan Tuhan di Betel, yang pertama Betel tempat Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Ya, saya kurang tahu sekali lagi, Bapak Ibu, Allah menyatakan diri kepada Bapak Ibu dalam peristiwa apa? Kapan? Kalau dalam peristiwa apa dan kapan, ingat waktu itu boleh dikatakan cinta mula-mula kepada Tuhan. Mari tumbuh kembangkan lagi cinta mula-mula itu kepada Tuhan. Sekalipun saat ini diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak mudah atau tidak baik-baik saja. Percayalah kita, di balik gelap ada terang. Itu udah pasti. Ya. Yang kedua, Betel akan menjadi batu ujian
komitmen Yakub kepada Allah di tengah pergumulan hidup. Saya ulangi ya. Betel akan menjadi batu ujian komitmen Yakub kepada Allah di tengah pergumulan hidupnya. Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai 22. Yang pertama itu Bapak Ibu bicara tentang menjadi batu ujian. Pergumulan hidup digumulinya bersama Allah. Perhatikan baik-baik di ayat 24 sampai 26. Bagaimana Yakub bergumul dengan Allah di situ. Saya baca ya, saya ulang di ayat 24 sampai 26. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi saya ingat omongan Ibu Ros waktu kita doa malam Kamis. Kalau ada yang kita minta, ya ini masa lalu ya Bu Ros ya. Jangan diulang-ulang permintaan itu. Itu pernyataan salah satu hamba Tuhan yang pernah melayani di sini. Tapi kalau kita melihat keadaan dan kenyataan hidup Bapak Ibu, saat masalah kita belum tuntas, salahkah kita untuk terus menggumulinya? Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya seperti Yakub ini, sampai masalah itu kita dibawa kepada satu pemahaman yang benar, pemahaman yang baik, sampai kita dilepaskanlah dari pergumulan itu, baru kita berhenti menggumulinya di dalam doa. Amin. Jadi Bapak Ibu, pergumulan hidup harus digumuli bersama dengan Allah di situ. Bapak Ibu gak bisa dengan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, pengalaman sendiri. Kemampuan pengalaman kita terbatas. Manusia itu terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah Tuhan. Amin. Apa pergumulan Bapak Ibu? Gumuli bersama dengan Tuhan. Tadi Pak Randy memberi kesaksian kepada kita. Bahwa dia bergumul. Bagaimana Glenn, ada datang nggak Glenn ini? Iya. Saya berharap Glenn rajin lagi nanti datang gitu ya. Pak Randy berharap Glenn bisa melewati SMK-nya atau SMA ya? SMK-nya. Saya nggak usah cerita. Karena Pak Randy itu cerita ke saya seperti apa dan bagaimana. Ya. Tapi bisa dilewati. Pak Randy tadi katakan berdoa. Didoakan terus. Pak Amin juga bersaksi. Bagaimana keseleo? Kita sama-sama, singkongnya kecil batangnya. Ya, tapi dalamnya isinya banyak. Waktu mencabut itu mungkin kita nggak ada pemanasan. Jadi keseleo gitu ya. Malum. Anak petani yang sudah lama tidak bertani. Ya. Lalu yang kedua, hampir-hampir musibah. Ya. Bergumul. Itu cara Tuhan. Ibu Lisa juga begitu. Semua cara Tuhan. Tapi sekali lagi, apa yang menjadi pergumulan kita? Ekonomikah? Kesehatankah? Masa depan anak-anak kita kah? Saya ulang ya. Ekonomikah? Masa depankah anak-anak kita? Atau kesehatan? Semuanya. Ekonomi baik-baik saja saya lihat Bapak Ibu. Ya, semua bisa dengan senyum ini.
Ya, beras masih banyak di warung ya, bukan di rumah. Iya, di warung sembako. Bapak Ibu, ekonomi dunia dan Indonesia sebenarnya tidak baik-baik saja. Saya baca harian Kompas kemarin, untuk mereka yang berpendidikan tinggi, itu sangat rentan jadi pengangguran. Iya. Sangat rentan. Lalu dibuat perbandingan tahun 97, 98. Yang sekarang itu yang tertinggi. Kebutuhan kita banyak. Pemasukan kita sedikit. Hitungan matematika nggak nyambung gitu Bapak Ibu. Kalkulasinya. Tapi itulah kita yang tahu ekonomi kita masing-masing. Amin. Uang pemasukan yang Bapak Ibu dapat itu berapa sebulan? Dibagi sekian nyawa. Dibagi lagi dengan keperluan-keperluan yang lain. Bukan satu di depannya, bukan dua, apalagi berderet angka itu. Bisa minus, bisa nol bahkan. Jadi gimana caranya? Gumuli Bapak Ibu, amin. Berdoa minta sama Tuhan, Tuhan sebelum saya dilepaskan, sebelum saya ditolong, sebelum saya dicukupkan, sebelum saya merasakan pemeliharaan Tuhan, saya tetap akan bersandar kepada Tuhan, amin. Setelahnya tetap. Karena banyak orang waktu susah, kuat setia kepada Tuhan, waktu bergumul, datang kepada Tuhan, tapi setelah melewati pergumulan, tinggalkan, bukan cinta Tuhan, bukan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita jangan begitu, Bapak Ibu, amin. Gak boleh, kata Ibu Ros. Alkitab juga mengatakannya jangan. Gumuli. Saya juga bergumul ini Bapak Ibu. Bukan hanya Bapak Ibu yang bergumul. Saya juga bergumul. Ya. Kalau memang saya sendiri yang harus cari nafkah, ya jalanin aja. Tuhan pasti buka jalan. Untuk apa Bapak Ibu menyanyikan lagu Ku Tahu Tuhan buka jalan, kalau nggak merasakan jalan yang terbuka yang Tuhan buat. Cuman orang kadang-kadang nggak mau melewati proses itu, maunya instan. Saya udah banyak ketemu orang Bapak Ibu, saya udah banyak mendapatkan kabar di tengah-tengah pergumulan nggak kuat, lebih memilih untuk tidak percaya kepada kuasa Tuhan daripada kepada Tuhan. Karena dia rasakan pertolongan Tuhan itu lambat. Bahkan celakanya lagi, udah bantu dulu, tolong dulu. Gak apa-apa keluar dari Tuhan. Nanti kalau udah pulih, baru datang lagi kepada Tuhan. Maka tidak jarang orang ke dukun untuk buat pelaris. Ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, katakanlah kesehatan. Kesehatan makin tua, siapapun, bukannya makin kuat kitanya. Makin rentan terhadap berbagai macam penyakit. Iya, saya juga bergumul. Saya punya darah tinggi Bapak Ibu. Iya. Saya bergumul. Waktu ada check up kesehatan, ada jatah untuk saya nggak mau ambil. Iya. Kenapa? Itu pertanyaan. Kalau ketahuan berbagai macam penyakit ada di dalam tubuh saya, itu jadi bahan
pikiran, nambah beban lagi. Bukannya makin awet muda, malah makin awet tua. Karena dipikir terus begitu. Jadi Bapak Ibu, ya udah, kesehatan, oh ya, saya sedang sakit, oh ya, saya ada masalah dalam kesehatan, tapi saya punya Tuhan yang hidup. Amin. Umur di tangan Tuhan. Maka bergumul dan digumuli Bapak Ibu. Jangan kemana-mana. Tentang masa depan anak-anak. Ini gimana masa depan anak-anak? Kita sendiri saja masih bergumul. Gimana dengan anak-anak? Apalagi anak-anak kita ini kan, Bapak Ibu lah yang tahu anak-anaknya seperti apa. Cita-citanya seperti apa dan bagaimana. Debbie anak saya tahun depan selesai. Kemarin waktu pemuda remaja ibadah, saya tanya satu-satu mereka. Ya. Termasuk William ya. William ya lagi bergumul. Ternyata William menunggu hasil tesnya. William itu di awal Mei rupanya, kita nggak tahu itu, udah mengikuti tes di UI Salemba untuk K3 ya. Bagaimana nanti? Diterima atau tidak? Saya tanya William, ada opsi lain nggak? Kalau seandainya ini nggak ada, ini harus ini. Ada planning-planningnya. Ya, harus ngomong sama mamanya William. Dan kemarin saya sampaikan kepada mereka dan saya juga sampaikan kepada jemaat di sini, apapun masalah kita, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap digumuli bersama dengan Tuhan. Termasuk masa depan anak-anak kita. Amin. Jangan sampai masa depan anak kita tidak lebih baik dari kita. Itu namanya mundur, Bapak Ibu. Dan yang bisa membuat masa depan yang lebih baik hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu nggak ada Bapak Ibu. Dan dia bisa membuktikan apa yang dikatakannya. Yang kedua, di Kejadian pasal 2 ayat 28 sampai 29 itu. Pergumulan hidup mengubahkan kehidupan yang lebih baik itu Bapak Ibu. Tadi saya katakan naik kelas ya, betul ya? Tapi jangan tantang. Saya baca untuk kita ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya. Coba perhatikan. Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yang kedua, pergumulan hidup mengubahkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Yakub itu apa? Penipu artinya. Israel itu bergumul dengan Allah. Pangeran Allah. Orang yang luar biasa. Kadang-kadang pergumulan itu Bapak Ibu, pergumulan yang Bapak Ibu dan saya hadapi. Kita harus ingat, kita harus sadari, itu untuk mengubah kehidupan kita lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini diperhadapkan dengan ekonomi yang susah, percayalah kalau kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Ada maksud Tuhan di situ, amin. Kalau dalam keadaan sakit, ada maksud Tuhan di dalam sakit penyakit kita. Mungkin dulu kita tidak bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, mungkin dulu kita abai dengan Tuhan, termasuk abai dengan kesehatan kita. Lewat peristiwa sakit penyakit kita hati-hati. Saya katakan di sini, ini yang kedua kali atau yang ketiga kali. Dari semua daging, dari semua binatang, makanan yang saya sukai itu babi, daging babi.
Ya, hampir semua binatang udah saya makan. Ya, ular juga udah, biawak juga udah. Semua, hampir semua, termasuk landak yang terakhir itu. Saya pernah makan. Tapi makanan yang paling enak menurut saya itu adalah B2. Tapi karena penyakit darah tinggi saya harus menguranginya. Karena kolesterol memicu darah tinggi. Kalau udah darah tinggi larinya ke jantung, ke ginjal, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pergumulan hidup mengubahkan kehidupan yang lebih baik. Identitas kita diubah. Tapi harus di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, biasa-biasa saja Bapak Ibu. Maka akan melihat setiap pergumulan itu musibah. Dianggap kesialan. Bukan salah kita Bapak Ibu. Bukan karena kemauan kita. Tapi itu datang dengan sendirinya. Saya sekali waktu akan cerita. Tapi ini belum bisa saya ceritakan. Pergumulan. Ternyata itu mengubahkan karakter saya juga Bapak Ibu. Saya harus menjadi orang yang sabar. Saya harus menjadi orang yang tidak cepat reaktif di dalam menghadapi berbagai macam keadaan. Ya, yang ketiga, bahwa tadi Betel akan menjadi batu ujian komitmen Yakub kepada Allah. Yang pertama, pergumulan hidup digumulinya bersama dengan Allah. Pergumulan hidup mengubahkan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu di ayat 31 dan ayat 32, bahwa pergumulan hidup selalu meninggalkan bekas, ya, bekas yang mendalam, kenangan yang mendalam, ya. Di ayat 31 dan 32, saya akan bacakan untuk kita. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak Ibu, setiap pergumulan, dengar baik-baik ini, setiap pergumulan yang kita gumuli bersama dengan Tuhan, selalu ada kesan, ada bekas, ada kenangan. Itu udah pasti. Dan jangan lupakan itu. Saya kalau lihat rumah sakit Royal Taruna, di mana itu? Di Grogol. Saya selalu ingat bagaimana Tuhan membawa saya dalam sebuah pergumulan yang tidak mudah. Serius Bapak Ibu. Kalau saya lihat Pastori, dan saya tinggal di Pastori, itu juga meninggalkan pergumulan yang tidak mudah. Kalau Pastori itu apa Bapak Ibu? Kita bergumul untuk pembangunannya. Bagaimana supaya tanah ini awal mulanya, ini ada Ibu Ros saksi yang masih hidup, ada Ibu Yekti. Bagaimana ini tanah Pastori bisa kita beli. Kita doakan. Kita sampai tumpang tangan. Itu pergumulan gereja. Waktu pembangunannya, kita babak belur Bapak Ibu. Jadi saya melihat, dan saya tinggal di Pastori itu, oh ini karya Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan kita. Ada kesan, ada yang paling mendalam dalam diri kita. Itu udah pasti.
Pak Charles, kesannya apa? Saya yakin itu juga bawa kesan ya. Tengah-tengah pergumulan, apalagi ibu yang menyaksikan sebagai saksi mata. Oh, Pak Charles kan sempat nggak sadarkan diri. Seperti apa dan bagaimana. Pesan yang paling mendalam itu, ya udah kalau udah nyampe, oh iya rumah sakit sumber waras. Di sana suaminya Ibu Mesin bergumul dalam kesehatan suaminya antara hidup dan mati. Ya, saya terlalu banyak yang mau saya ceritakan pengalaman-pengalaman hidup, pergumulan hidup Bapak Ibu. Ya. Waktu anak saya yang pertama itu lahir. Itu pergumulan itu Bapak Ibu. Ya Tuhan tolong. Kalau boleh lahir secara normal. Karena kalau lahir dengan sesar, nggak ada duitnya Bapak Ibu. Saya nggak ada duit. Ya, karena semua yang saya dapat itu sedikit. Saya juga bekerja. Saya pelayanan. Seharusnya pendapatannya banyak. Bergumul. Saya bawa dalam doa, Tuhan tolong. Kalau boleh istri saya lahir dengan melahirkan anak saya yang pertama itu dengan cara normal. Berdoa, bergumul. Nah, pada waktu istri saya udah mulai mules-mules itu, saya lagi ada di pasar ikan Muara Angke. Saya lagi cari kerang, cari ikan. Karena di rumah akan arisan. Rekan-rekan alumni akan ada arisan. Dan saya yang nyari. Dan itu juga bukan kebetulan Bapak Ibu. Ya udahlah. Saya pulang masak, saya bilang ke teman-teman yang udah datang, silakan lanjutkan acaranya. Saya harus antar istri ke puskesmas Teluk Gong. Ini kesan ini, paling mendalam. Saya gumuli Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik. Celakanya lagi, gak ada satupun yang nemanin saya. Anak pertama loh Bapak Ibu. Dan saya nggak ngasih tahu juga kepada jemaat, kepada majelis. Boleh tanya itu. Saya juga nggak kasih tahu. Udahlah saya hadapi aja dulu. Ya, orang melahirkan itu di satu sisi senang Bapak Ibu. Benar. Di satu sisi senang melahirkan anak. Tapi bagi seorang ibu itu adalah mempertaruhkan hidup dan mati. Jangan dipikir enak gitu ya. Belum lagi kalau udah pakai sesar dan lain sebagainya. Apalagi situasi sekarang ini. Itu belasan bahkan puluhan juta kali ya paketnya. Saya kurang paham. Karena istri saya nggak melahirkan lagi. Jadi Bapak Ibu, pergumulan ini, apa yang jadi pergumulan Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu bisa melewatinya. Selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Tanda yang mendalam. Supaya Bapak Ibu ingat bagaimana kasih karunia Tuhan. Pertolongan Tuhan. Kasih sayang Tuhan kepada Bapak Ibu dan saya. Yang terakhir. Betel, tempat pembuktian, pembaharuan. Ya,
Betel tempat pembuktian pembaharuan. Kejadian 35 ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Ibu boleh baca nanti di rumah. Tapi saya mau sampaikan begini di bagian ini. Betel tempat pembuktian pembaharuan. Ternyata memang benar Bapak Ibu. Rentetan peristiwa yang tidak mudah bagi Yakub yang berubah menjadi Israel, akhirnya dia bisa lewati. Yang pertama itu, dia nol datangnya. Saya ulang ya, dia datang dengan tangan kosong waktu ketemu Laban. Bahkan di Laban dia sebenarnya diperas itu. Berapa tahun bekerja? 7 tahun tambah 7 tahun lagi. Jadi berapa? 14 tahun. Yang membuat Laban semakin kaya raya. Makanya kita juga harus percaya itu Bapak Ibu. Kalau orang disertai, dipimpin oleh Tuhan, orang yang ada di sekitarnya pun selalu ada dalam damai sejahtera. Lalu Yakub pulang, mau kembali. Dia dikejar oleh pamannya itu kan. Lalu yang berikutnya dia berhadapan dengan Esau. Dia pikir Esau akan marah, dia pikir Esau akan dendam, dia pikir Esau akan melepaskan amarahnya. Tapi nyatanya Esau bahkan menyambut dia dengan baik, sekalipun ada 400 orang yang beserta dengan Esau. Itu membuat Yakub gentar itu. Ini pasti dihabisi. Tapi lihat Tuhan merancang. Akhirnya semua indah pada waktunya. Dan perhatikan di ayat 1 sampai 15 itu. Yakub berkomitmen untuk sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Bahkan dia mendirikan tempat sebagai penanda bahwa disitulah Tuhan hadir dalam kehidupannya. Pembelajaran penting bagi kita Bapak Ibu. Saya sampaikan ini dengan lugas. Kalau Bapak Ibu sudah melewati berbagai macam pergumulan, gak tahu apa pergumulannya, hendaknya Bapak Ibu semakin sungguh-sungguh, semakin setia kepada Tuhan. Amin. Ini yang paling penting. Ya, karena tidak sedikit orang lupa diri, dianggap semuanya biasa-biasa saja. Udah bisa melewati pergumulan, gampang lupa. Padahal pergumulannya sulit dan rumit. Kalau bukan Tuhan tidak akan pernah terurai dan terselesaikan. Ini Yakub ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kalau kita melewati satu peristiwa ke peristiwa lain, hendaknya itu membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Semakin setia kepada Tuhan. Karena Tuhan akan terus merancang yang terbaik dalam hidup kita. Maka jangan juga kita pendam. Kita harus berani bersaksi dan menyaksikan bagaimana Tuhan baik. Supaya orang lain melihat, oh Tuhan yang kita percaya, Tuhan kita yang hidup. Amin. Itu yang paling penting. Kita setiap malam Jumat berdoa di sini Bapak Ibu. Saya berharap jemaat yang lain juga ada waktu sekali-sekali datang yang dekat gereja berdoa bersama. Ya. Supaya sekali waktu kita berdoa, kita bersaksi, dan kita nyatakan kepada orang lain bahwa Tuhan yang kita percayai, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang hidup. Cuman untuk melewatinya ini Bapak Ibu, saya ulang ya, untuk melewatinya, untuk keluar dari pergumulan yang ada itu tidak mudah. Tapi bertahanlah, belajar untuk berserah,
belajar untuk percaya, bersabar, menanti waktunya Tuhan. Kita secara manusia nggak kuat Bapak Ibu, nggak sanggup kadang-kadang. Tapi percayalah, di tengah-tengah pergumulan yang berat itu, Tuhan tahu, Tuhan hadir. Tuhan mau sampai sejauh mana daya tahan kita. Tapi di sisi yang lain, Tuhan juga berkata, Dia memberi pencobaan atau apalah namanya itu, tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Dia akan ada dan Dia akan bertindak untuk kita sekalian. Jadi bergumul dengan Tuhan di Betel, yang pertama, Betel tempat Allah menyatakan dirinya kepada Yakub. Yang kedua, Betel akan menjadi batu ujian komitmen Yakub kepada Allah di tengah pergumulan hidup. Yang ketiga, Betel tempat pembuktian pembaharuan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Minta kesediaan Pak Pendeta Parang untuk menutup kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan naikkan pujian doa ya. Kita berdoa. Biarlah pujian yang kami naikkan bersama-sama boleh menjadi kenyataan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan kepada setiap kami. Jadikan kami sebagai pendengar yang baik, sekaligus pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih untuk setiap yang terlibat dan melibatkan diri dalam pelayanan hari ini. Biarlah semua untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Dan biarlah pelayanan menjadi kesukaan bagi setiap kami, sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga untuk kehadiran tiap-tiap jemaatmu, baik anak sekolah minggu, remaja pemuda, maupun orang dewasa.
Inilah kami Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus di dalam setiap pergumulan hidup kami. Dan inilah kami Tuhan yang berusaha terus untuk menyenangkan, mempermuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Karenanya tolonglah kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu ada di dalam rencana Tuhan. Kami boleh memiliki kepekaan dengan terus berdoa dan berdoa secara pribadi. Dengan terus dan terus membaca firman-Mu dan membangun hubungan dengan sesama kami lewat peribadahan seperti ini. Tuhan, Kau yang mengetahui pergumulan dari setiap jemaat-Mu, baik itu remaja, pemuda, maupun orang dewasa, keluarga lepas keluarga. Tuhan, kami berharap Tuhan nyatakan diri Tuhan kepada setiap kami di dalam setiap pergumulan yang ada. Yakinkan setiap kami bahwa Tuhan ada untuk kami. Yakinkan setiap kami bahwa kami tidak bergumul sendiri dengan pergumulan kami, tetapi ada Tuhan Yesus yang senantiasa menghiburkan, menguatkan, dan mengurai yang tidak terurai itu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Suwito yang tidak lagi bersama dengan kami, bersama dengan Ibu Suwito dalam usia lanjutnya. Biarlah Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberikan kesehatan baginya, pemeliharaan Tuhan sempurna untuk Pak Suwito dengan Ibu Suwito. Kami berdoa juga untuk Pak Mustafa. Mari Tuhan campur tangan-Mu untuk Pak Mustafa dalam usahanya, dalam kesehatannya, dalam rumah tangganya, yang dimana beliau juga melayani bersama dengan kami di tempat ini. Karena terganggu kesehatannya, beliau tidak memungkinkan lagi. Kami tetap berdoa di dalam nama Yesus, Pak Mustafa dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Charles yang ada bersama dengan kami. Tuhan tolong supaya Pak Charles tetap diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang Tuhan. Dan ia boleh menjadi sosok atau pribadi yang mulai dan terus belajar berserah kepada Tuhan. Ia meluangkan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Dia juga boleh meluangkan waktunya untuk boleh membaca firman Tuhan. Apakah itu satu pasal, satu ayat, satu kitab, biarlah Tuhan campur tangan supaya Pak Charles terus dan terus ada di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk yang usia lanjut, ada Pak Canyang, ada Ibu Yekti berserta dengan Pak Ridwan, ada Ibu Ros. Tuhan, di usia lanjut tidak mudah, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan memimpin. Kami berdoa untuk anak-anak yang sudah selesai kelas 12. Ada Glenn, ada William. Kami berdoa Tuhan campur tangan di dalamnya, agar supaya apa yang mereka inginkan ke depan ini boleh menjadi sebuah kenyataan Tuhan. Kami berdoa dan percaya setiap anak-anak, remaja, pemuda, siapapun yang mengandalkan Tuhan akan menerima berkat-berkat Tuhan. Siapapun yang mengandalkan Tuhan akan menemukan jalan yang terbaik dan masa depan yang baik dalam kehidupannya. Dan biarlah anak remaja pemuda di tempat ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sekaligus mereka menjaga kekudusan hidupnya, dipersembahkan untuk Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong pemerintah kami, baik di pusat, di daerah, karuniakan hikmat bijaksana. Tuhan berotoritas penuh kepada mereka, supaya mereka mampu membangun bangsa ini dengan baik, membangun DKI Jakarta dengan baik. Mereka tidak mengenal kami kenal, kami tahu siapa mereka. Mereka adalah pemimpin kami. Sepak terjang mereka terlihat dari keputusan-keputusan yang dibuat. Karenanya intervensi tangan Tuhan yang penuh kuasa ada atas pemerintah bangsa kami. Terima kasih. Sebentar sidang jemaat-Mu dan kami semua akan meninggalkan tempat ini. Sertai kami dalam perjalanan pulang. Sertai kami sepanjang minggu ini.
sekalipun kami tidak bertemu satu terhadap yang lain karena kesibukan masing-masing. Biarlah kami selalu mengingat satu terhadap yang lain di dalam doa kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.